Hai semua, hari ini kami berada di Ardiarta cabang Pukulan, yaitu tempat pusatnya Ardiarta. Kami akan melakukan wawancara eksklusif mengenai kewirausahaan. Bersama saya ada pembawa dan rekan saya dan saya Karen Jakarta. Tanpa menunggu basa-basi, mari kita simak video berikut ini. Nah, kali ini kita sudah bersama salah satu wirausahawan sukses dalam bidangnya. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Untuk mengenal lebih dekat, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Sri Sumardiawan. Saya sering dipanggil Ardiawan ya. Saya di sini di Ardiarta selaku manajer operation. Jadi saya membawahi cabang-cabang yang ada di Ardiarta. Baik. Bagaimana sih Pak awal mula Bapak membangun usaha ini dan mengapa Bapak memilih untuk membangun usaha ini? Awal saya buka ini sebenarnya founder saya buka Ardiarta Motor itu tahun 2006 awalnya. Beliau memiliki tujuan untuk membuka bengkel itu karena basicnya dia seorang otomotif ya, jadi dia tamatan di SMK TP 45. Jadi dia memiliki visi terkait ingin menjadi pengusaha di bidang otomotif. Nah, berbicara mengenai usaha, pasti kan berkaitan erat dengan modal. Berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk membangun usaha ini, dan bagaimana tantangan dalam merintis usaha yang Bapak jalani ini? Kalau untuk berbicara modal, pertama pernah Pak Edi cerita ke saya, karena saya gabungnya juga dari tahun 2013. Jadi rekam jejaknya beliau yang lebih mengetahui. Jadi pernah beliau memberikan istilahnya pernah bercerita dia modal awalnya itu sekitar 20 jutaan tahun 2006. Jadi tantangan pertamanya dia ya semenjak saya gabung di sini, tantangan pertama itu bagaimana caranya kita mencari market artinya menjadi leader market di wilayah Bungkulan waktu itu. Jadi beliau berusaha merintis usahanya itu dari pelayanan otomotif, dari press ban, kemudian ganti oli, cat body. Jadi banyak dari pos-pos yang digerakkan dalam bisnis otomotif itu beliau sudah pernah sentuh gitu. Jadi seiringnya waktu dia akan fokus pada mana sih yang menjadi top seller. Top seller itu artinya yang mana sih sering rutin konsumen cari gitu. Itu yang dipertahankan. Kalau yang sudah di bawah hanya sekedar saja waktu itu. Kalau bisa garap ya garap, kalau enggak ya enggak. Dia hanya mengutamakan ganti oli, servis, ganti ban, spare part lainnya pada saat waktu itu. Itu sih tantangan dulu, tantangannya sekali bagaimana menjadi leader market di sini. Lalu mengenai prosedur pelayanan, bagaimana sih prosedur pelayanan pada usaha ini Pak? Berbicara prosedur terkait pelayanan itu luas ya, general ya. Karena di awal merintisnya usahanya Pak Edi itu sendirian. Nah, setelah beliau ikut workshop, berlatih di manajemen, jadi beliau memantapkan yang namanya pondasi. Pondasi itu dibangun dengan struktur organisasi, dengan job desk-nya yang jelas, kemudian job list-nya yang jelas, SOP-nya yang jelas, baru pilih orang yang tepat. Itu untuk membangun
prosedur ya. Kalau di saya itu yang namanya manajemen. Jadi manajemen itu orang yang memanage harus jelas. Jadi di sini kita membuat yang namanya 8 divisi. Itu ada operation, saya operation yang pertama. Terus kedua ada merchandising, itu bagian pengadaan barang. Yang ketiga itu ada finance accounting. Kemudian ada HRD, ada marketing, ada IT, dan LP, Busdep. Jadi Busdep itu bagian pembangunan, business development. Jadi dia hanya mendevelop ketika kita ingin membuka cabang, beliau yang merencanakan mulai dari pasarnya, bagaimana dia yang lebih tahu, dan tepatnya di mana untuk buka usaha cabang berikutnya. Itu sih, itu terkait prosedur ya. Jadi ketika orang masuk udah jelas prosedurnya seperti apa yang harus dijalankan Ya, karena kan sudah mengetahui job desk ya, tinggal mentrainingkan saja. Terkait jenis produk, apa saja produk yang sudah dipasarkan di Ediarta dan strategi pemasarannya? Kalau dari produk, kita memiliki untuk yang sekarang tahun 2023 itu sekitar 13.000 item. Jadi produknya tadi produk andalan apa gimana? Ya, produk-produk yang sering dipasarkan ya. Itu paling di oli, ban luar, aki spare part. Kemudian dalam sebulan kira-kira berapa jenis produk yang bisa dijual lah? Relatif. Kalau berbicara seperti itu tidak bisa dihitung ya. Tapi kalau dirasiokan itu ban luar oli aki 20% kuantiti yang keluar, tapi omsetnya 80% dari 100%. Ya, jadi itu. Kemudian ini kan sempat di Indonesia terjadi wabah COVID-19 yang berpengaruh terhadap ekonomi juga. Nah, bagaimana perkembangan usaha Bapak sebelum dan sesudah COVID-19? Apa terjadi keuntungan apa kerugian? Kalau pas pandemi, kalau sebelum kita masih normal kan. Kalau berbicara sebelum, kita masih normal, masih menikmati lah pertumbuhan cabang kami. Karena pada saat itu memang kita tidak ada prediksi akan terjadinya wabah ini. Jadi pandemi ini. Jadi dalam saya flashback bagaimana caranya mengetahui dan menangani situasi yang ada. Biasanya kita membuat yang namanya perencanaan di awal. Perencanaan di awal itu berupa business plan. Jadi business plan itu merancang yang namanya target, apa yang akan dibuat, apa yang akan direalisasikan pada saat itu. Masing-masing per bulannya itu kita membuat perencanaan pasti. Itu ada salesnya pasti, ada profitnya, dan lain-lain biaya-biayanya. Jadi itu sebelumnya kita udah merancang. Pada saat terjadi pandemi kita nggak terlalu panik-panik sekali. Paling yang pertama kita kendalikan adalah sumber daya manusia yang ada. Karena dalam sebuah bisnis aset utama kita itu adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu kita kelola dalam artian bukannya dikurangi lah gimana. Yang jelas kita buat post revenue untuk menanggulangi terjadinya wabah tersebut. Karena pada saat hal tersebut terjadi, kita yang awalnya 100% otomotif bergerak jadinya di bisnis kuliner, sembako gitu. Kemudian meningkatkan pelayanan juga, yang awalnya kita nggak ada servis panggilan, kita ada servis panggilan. Kemudian ada market online-nya. Jadi kita lebih agresif lah menangani situasi tersebut. Itu jadi pada saat COVID. Kalau berbicara setelah COVID, ya sekarang setelah COVID kita masih banyak belajar bagaimana terkait perubahan baru, daya hidup baru. Itu artinya kita harus lebih agresif terkait artinya kompetitor kita nggak diam juga. Dia sama apa yang dia alami sama juga kita alami.
dia alami, saya alami, jadi otomatis dia juga akan belajar apa yang harus dia kerjakan. Makanya kita harus benchmark, kita harus melihat apa sih yang menjadi kelebihan kompetitor. Artinya kita positive thinking tetap, kita harus menjadi yang terdepan, market leader. Contoh kayak sekarang pandemi, saat habis pandemi kita kan bukanya sampai malam. Awalnya bukanya sampai malam memang kan, sampai jam 10 malam. Kemudian pada saat sekarang sudah normal, mulai normal, kita bukanya lebih awal. Bukannya tutupnya lebih lama, tapi bukanya lebih awal. Kita jam 6.45 sudah ready bengkelnya gitu. Karena kita kan ada juga yang membutuhkan, karena pada saat ya sama kayak adik-adik berangkat ke kampus ya, nggak tahu kan, kita nggak tahu banyak kempes atau gimana, kita sudah menjawab solusinya itu. Kita ada servis panggilannya, kontak persennya itu udah ada. Jadi saya akan share jika bisa nanti dibantu untuk para adik-adik mahasiswa yang membutuhkan bantuan pelayanan kami, bisa juga nanti minta ya. Jadi gitu. Kemudian apakah usaha ini dapat memberikan keuntungan untuk founder sendiri, dan jika boleh tahu udah berapa cabang Ediarta ini buka dan di mana tempatnya cabang tersebut? Tadi maaf, bisa diulang yang pertama? Tadi apakah usaha ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan untuk Bapak sendiri, dan berapa cabang yang sudah terbuka dari Ediarta ini? Pastinya kalau sudah bertumbuh pasti ada keuntungan. Ya. Dari perencanaan itu yang namanya berbicara tujuan itu kan sudah jelas. Berapa efektifnya, berapa efisiennya. Itu yang harus kita kerjakan, pikirkan. Jadi kalau berbicara cabang, kita pas pandemi kita buka cabang yang kelima. Tahun 2020 bulan Agustus kita buka cabang kelima di sini. Jadi Ediarta itu ada 5 cabang. Gitu. Selanjutnya, goal atau harapan apa yang sudah dicapai setelah menjalankan usaha ini, dan apa sih visi misi dari Ediarta ini? Kalau visi dan misinya itu kita menjadi leader market ya untuk masyarakat di seluruh Bali, khususnya Singaraja pada intinya sekali, karena kita baru bergerak di Singaraja. Jadi kita sebelum tahun 2025 kita harus ada 7 cabang. 7 cabang itulah goal, keinginan kita, goal kita dari perusahaan, supaya satu misinya itu supaya adik-adik yang sudah lulus nggak bingung nyari kerjaannya di mana, entah itu dari manajemen apapun gitu, dari teknik, pemasaran, gimana istilahnya dari manajemen akuntansi, kita bisa mengcovernya. Karena dari perusahaan kami itu membentuk manajemen yang sedang memang lagi kalau di sistem bisnis itu pasar ya. Yang pasar istilahnya tamat-tamatan itu mulai kan banyak jurusan-jurusan yang terstruktur pastinya. Kita di Ediarta ada, cuma porsinya kalau untuk di akuntansi itu paling 10%. Paling yang 50% bahkan 60% itu di teknik. Jadi di teknik permesinan ya. Mekanik yang lebih banyak kita. Sama di pemasaran 50%. Pemasaran lebih banyak kita rekrut ke sana dibanding akuntansi, finance, accounting-nya gitu. Nah, sebelum berakhirnya wawancara, ada nggak sih kata-kata motivasi dari Bapak untuk kalangan anak muda sekarang? Untuk anak muda, intinya semangat apa yang menjadi tujuan ya, semangat, fokus ya. Kalau orang fokus, dia tidak akan noleh kanan kiri. Sama kayak adik-adik datang ke sini fokus untuk mencari materi atau teori dari apa yang dicanangkan tujuannya. Jika fokus, maka hal tersebut pasti akan terjadi. Dan intinya jangan patah semangat. Generasi muda itu sama kayak saya milenial juga. Saya tidak pernah yang namanya tidak bisa. Karena orang yang tidak bisa itu adalah tipe orang yang gagal.
Dalam artian ngomong nih bisa gitu, gagal. Kenapa sih gitu? Sama kayak adik sini kan belajar untuk menjadi bisa. Kalau yang namanya tidak bisa belum kita alami, maka perlunya kita belajar. Artinya jangan pada semangat. Tetap di nilai-nilai inti kita itu budaya perusahaan itu ada integritas, ya integritas. Kemudian ada kerja keras. Kemudian yang ketiga ada belajar terus menerus. Yang keempat ada kepedulian. Yang kelima itu ada berpikir positif dan terbuka. Yang keenam itu ada komunikasi dan koordinasi. Yang tujuh adalah saling menghormati. Yang delapan adalah melayani. Jadi budaya perusahaan kita itu dibentuk secara terstruktur untuk melatih mental-mental tim kita. Karena aset utama kita adalah sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia itulah yang harus kita kendalikan supaya bisnis kita mencapai tujuan yang sebut tadi goal ya, goalnya. Jadi tanpanya orang yang menggerakkan sebuah bisnis, maka perusahaan tersebut dianggap mati. Siapa yang menggerakkan? Apakah mesin? Mesin pun itu perlu bantuan dari orang. Jadi itu sih kata-kata dari saya. Intinya kaum milenial banyak-banyaklah belajar, banyak-banyak belajar, kemudian aplikasikan juga secara praktik. Perbandingannya seperti ini, dalam 100% di kehidupan 30%-nya itu adalah teori, 70%-nya adalah praktek. Kenapa kita perlu teori? Kenapa sih porsi teorinya kecil? Karena itu pakai dasar dan tujuan kita. Sama halnya adik kesini, kalau tidak tahu arahnya, adik kan menggunakan Google Map. Nah, Google Map untuk mencari, adik tahu Bungkulan. Adik tahu Bungkulan, tapi Ediartanya nggak tahu nih. Gitu. Google Map kan, muncul indikator Google Map. Oh iya, dekat SMP. Adik udah tahu teorinya, tinggal prakteknya kan. Oh, SMP-nya saya tahu. Teori itu hanyalah tujuan. Prakteknya yang eksekusi. Pergerakannya harus cepat. Bergerak set, nyampe SMP baru lihat indikator lagi. Baru nyampe mana saya ini. Jadi aplikasi teori itu sama halnya apa yang rutin kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam bisnis sama halnya, cuma beda pengaplikasian aja. Sama kayak bisnis retail yang Ediarta jalankan saat ini. Dia ibaratkan kita makan loh. Terus makan apa sih tujuannya? Supaya kan ada energi. 5 panca indera ini biar bisa hidup. Dalam bisnis sama. 5 panca indera itu operation. Dia bisa bergerak ketika MD memberikan supply yang tepat. Supply yang tepat itu MD itu kan dalam sebuah bisnis Ediarta itu adalah merchandising, pengendalian barang dagangan. Dia adalah pengendalian barang dagangan. Dia bisa menggerakkan 5 panca indera dari barang yang disediakan oleh dia. Karena bullshit dong, omong kosong. Ketika dibilang omsetnya miliaran tapi barang dagangannya nggak ada. Dari mana datangnya? Jual omongan? Enggak kan? Pasti adanya barang, adanya penjualan. Mindset orang dalam bisnis itu adalah harga yang menjadi patokan utama. Harga adalah pelayanan. Harga adalah membuat mindset kita menjadi pelayanan yang maksimal. Bukan kalau dia di harta. Coba harga murah tapi barang nggak ada. Harga yang awalnya Aqua itu dibilang 5.000 ya yang tanggungnya, yang 500 ml itu. Harganya 1.000. Pasti kan mau beli. Tapi barangnya nggak ada. Mau nggak dibeli? Enggak, pasti enggak. Berpikir harga murah kok nggak ada barangnya gitu. Lebih baik barang ada, harganya normal. Ya standar lah, nggak boleh. Masa harganya, ya itu memang ada ilmu bisnis sih gitu, yang harus dijalankan. Ya memang kalau harganya relatif sama, yang penting ready barangnya pasti akan dicari. Itu sih, ya itu aja untuk motivasi kedepannya. Kalian kan kaum milenial yang memiliki visi dan misi
yang jelas pastinya ke depannya. Kalau saya hanya sekedar tamatan diploma, kan hanya bisa, saya pun banyak-banyak belajar walaupun saya memiliki pendidikan yang ya masih minim, saya terus belajar. Saya belajar dan untuk kaum milenial, terutama untuk yang memiliki derajat atau titel nantinya kalau udah lulus, jangan egomu yang kamu tonjolkan. Ego memiliki kemampuan knowledge ya, memiliki knowledge, kadang-kadang kita ego tinggi. Saya SP berapa? SPG ya. Apa kalau udah tamat? Apa gelarnya? SE, sarjana ekonomi. Terkadang memiliki ekor di dalam nama itu menjadi ego. Padahal itu yang akan menjadi bumerang ketika kamu menimbulkan ego. Jangan sekali-sekali menunjukkan egomu di dalam sebuah apa istilahnya. Saya ada pengalaman awal saya kerja, ini off the record ya, pengalaman untuk adik-adik. Jadi pengalaman melamar kerja, ketika kita memberikan peluang tinggi, padahal perusahaan yang merekrutmu itu standar. Saya menonjolkan titel yang tinggi, maka akan menjadi bumerang untuk kita. Ego ini ajum tuh maru SE gitu, orang lah gelar ini sok apa istilahnya di manajemen agak belagu lah gitu, sombong gitu. Saya lo SE gitu. Cuma di dalam sebuah bisnis ya, terutama di wirausaha beda. Kalau di instansi ya beda ya. Kalau di perguruan ya, di perbankan beda, karena itu ya, memang itu menjadi tujuannya dia. Tapi kalau di di pengusaha-pengusaha yang standar, jangan sekali-sekali menunjukkan itu. Jadi kita harus menunjukkan bukti, karena orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki knowledge belum terbentuk skillnya kalau belum mengerjakan gitu. Belum terbentuk. Jika belum mengerjakan maka skill tidak akan terbentuk. Walaupun kita memiliki kemampuan knowledge, pelajaran. Jadi ilmu kita miliki tapi kita nggak pernah kerjakan, maka skill tidak akan terbentuk. Latihlah seperti dari knowledge itu. Kamu belajar dulu, menyelam dulu. Jangan dulu di permukaan, kamu harus menyelam dari bawah. Masuk, yang itu yang namanya beradaptasi apa yang dikerjakan sebuah bisnis tersebut, masuk, buatkan wadah. Setelah buatkan wadah, baru masukkan apa yang akan diwadahi. Itu baru kamu akan muncul nanti. Nah, ini baru orang yang berkompeten namanya. Karena apa? Sudah membentuk skill kan, sudah memiliki knowledge kan. Artinya kamu sudah dianggap mampu mengelola dalam sebuah manajemen yang kamu kuasai pasti. Jadi ini saran sih, bukannya saya merendahkan atau bagaimana. Saran saya selaku kaum milenial. Saya anak muda. Dulu dari pengalaman saya bisa berbicara, bukan karena dari saya pintar, bukan. Makanya saya di sini dipercaya oleh founder saya, Nadi Putra ID, mengelola 5 cabang. Bahkan saya kalau berbicara terkait market, saya seluruh Bali, bahkan sampai Bali Nusa, itu sampai Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Timur, sampai ke sana saya melayani market gitu. Karena saya juga sebelum bergeraknya di retail, saya ada grosirannya. Grosiran tersebutlah yang pernah saya kaper sampai 10 tahun saya gabung 2013. 14 sekarang 10 tahun saya di sini. Gitu sih. Lama itu. Baru sih. Baru 10 tahun kalau sebuah bisnis. Ya, Edi Arta baru berumur 6 tahun saya gabung. 2006 kan. 2006. Saya sekarang 16 tahun ya Edi Arta. Kalau ulang tahun ini udah 17 tahun, 17. Ya, nanti tunggu undangannya. Tunggu promo-promo menarik dari Edi Arta.
aja. Apalagi yang perlu ditanyakan atau ditambahkan? Udah. Untuk pertanyaan sih dari kami sudah segitu aja. Apa lagi? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Ardi untuk Ya, sama-sama. informasi dan motivasinya untuk kalau kaum milenial sekarang. Ya, Dan setelah kami bangga dan beruntung mendapatkan ilmu secara langsung dari narasumber Iya. kami. Terima kasih Bapak. iya, sama-sama. Siap. Dan intinya sekali di sini kita selalu membuka lowongan pekerjaan ya. Lowongan pekerjaan, entah itu barangkali adik-adik ingin bergabung di EDRK, kita memiliki visi dan misi jelas, punya struktur yang jelas, job desk yang jelas, kemudian job list yang jelas, SOP yang jelas. Kita memiliki hal tersebut. Jadi kalau adik tinggal fokus belajar aja, membentuk yang namanya attitude, karakter itu dibentuk oleh orang terdekat dan lingkungan, bahkan sekolah akan membentuk yang namanya attitude ya. Nanti adik gabung ke EDRK tinggal comply aja, patuh aja dengan aturan yang ada, maka adik akan jadi sebuah pengusaha. Kalau di sini tidak ada yang namanya karyawan, semua yang namanya business owner, termasuk saya dipercayai sama Bapak Edi mendampingi adik-adik ini karena beliau tahu siapa yang orang yang tepat. Sekian wawancara kami kali ini. Kami minta maaf jika ada kata-kata yang mungkin saja kurang berkenan. Kami tutup dengan Paramasanti.